latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-15 dengan judul Membelai Abadi. Setelah Pangeran Rangsang diwisuda dengan gelar Sultan Agung Senopati Ingalogong Ngadurahman Nyokrokusumo, maka ia pun memulai hari perkabungan Mataram. Ia bangkit dari dampar kencana, lalu sujud dan mencium dampar kencana itu dengan berlinang air mata. Tindakannya diikuti seluruh rakyat Mataram. Mereka bersujud dan mencium tanah dengan ratapan pilu, menandakan hari perkabungan Mataram yang panjang. 40 hari 40 malam lamanya dinyatakan sebagai hari berkabung. Setelah Sultan Agung Panembahan Senopati Ingalogong Ngadurahman Nyokrokusumo meninggalkan Siti Inggil, maka satu persatu seluruh rakyat Mataram yang menghadap istana segera mengundurkan diri. Sultan Agung Nyokrokusumo tenggelam dalam duka yang panjang. Hamba turut berduka cita, Kanjeng Sinuwun. Dan Ajeng Wulan, kau sahabatku yang baik. Terima kasih atas bela sungkawamu. Aku juga tidak menduga jikalau Kanjeng Romo secepat itu meninggalkan Mataram ini. Ya, aku tidak akan membiarkan cita-citanya terbengkalai. Aku akan melanjutkan segala harapan dan angan-angannya. Anak yang baik tentu saja akan melakukan apa yang dikehendaki orang tuanya. Kanjeng Romo seolah-olah berpesan kepada kita agar kita bersiap-siap, berbenah diri untuk menjadi generasi penerusnya. Sebelum beliau meninggal, nampak penuh arti memandang kami. Ya, kita masih terlalu muda untuk ditinggalkan Kanjeng Romo. Tetapi aku sedikit pun tidak akan mundur. Kalau Kanjeng Romo keras, aku harus lebih keras lagi. Kang Mas tentu ingat, belum lama Kanjeng Romo menginginkan menanam kemukus, merica, kayu wangi, dan pohon sawo di setiap ujung desa di seluruh telatah Mataram. Beliau juga menginginkan agar babat Demak segera selesai. Iya, dan Kanjeng Romo pun menginginkan wilayah Jawa Timur tunduk di bawah panji-panji Mataram. Aku tidak akan pernah melupakan hal itu, adikku. Kang Mas tahu, Kanjeng Romo sangat menginginkan Jawa Dwipa tunduk pada Mataram. Kanjeng Sinuwun, hamba akan senantiasa melangkah di belakang Kanjeng Sinuwun. Oh, Kang Mas Sukmo, ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Hamba turut berduka cita. Terima kasih atas bela sungkawamu, Kang Mas Sukmo. Ya, aku senang sekali senantiasa dekat denganmu. Kumohon selama 40 hari 40 malam ini, selama masa berkabung, kumohon kau jangan pergi kemana-mana. Aku ingin kau selalu ada di Proboyekso, siang ataupun malam. Kalau kau keberatan, katakanlah kepadaku. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Sedikit pun hamba tidak keberatan. Hamba bersedia menemani Kanjeng Sinuwun dalam suka maupun duka. Terima kasih atas kesediaanmu. Tak kuduga, Kang Mas Sukmo, apabila seperti ini kejadiannya, jangan-jangan Kanjeng Romo sangat terpukul oleh kepergianku ke Jawa Timur. Kang Mas, apakah Nimas Pandansari bilang pada Kanjeng Romo jika aku ikut bertempur di Gresik? Hamba Kang Mas Prabu, hamba tidak bilang pada Kanjeng Romo. Bagaimana hamba bilang? Bukankah Kanjeng Romo dalam keadaan sakit seperti itu? Ya, sebab aku merasa ada yang menyampaikan berita itu bahwa aku ikut bertempur. Nimas Pandansari, aku jadi merasa bersalah. Jangan-jangan karena kepergianku membuatnya cemas dan khawatir. Kau tahu, Kanjeng Romo sangat menyayangiku. Sungguh, demi Allah Kang Mas Prabu, hamba tidak bilang pada Kanjeng Romo tentang kepergian Kang Mas Sukmo dan Kang Mas Prabu. Terima kasih, Nimas Pandansari. Aku percaya kepadamu. Sudahlah Kanjeng Sinuwun, semuanya sudah terjadi. Apa yang telah terjadi tidak bisa kita tarik kembali. Bukankah Kanjeng Sinuwun paham akan hal ini? Aku paham sekali, Den Ajeng. Tapi hatiku terasa berat sekali. Berat sekali. Kami semua turut berduka cita. Hamba juga sedih sekali. Pandansari juga sangat kehilangan Kang Mas Prabu. Kita semua menanggung beban ini. Ya, kita kehilangan orang yang kita cintai. Mula-mula memang berat sekali Kanjeng Sinuwun. Hamba juga sudah pernah merasakannya. Tapi biarlah kepergian Panembahan Nyokrowati menjadi pemicu semangat kita. Kita masih muda, tidak boleh loyo. Kita harus kuat.
Kanjeng Romo meninggal saat Mataram dalam keadaan goyah? Atau inikah pertanda bahwa letusan di Gresik kita lanjutkan? Jikalau itu mungkin, apa salahnya Kanjeng Sinuwun? Kami siap melangkah jika Kanjeng Sinuwun menghendakinya. Hamba juga siap sampai titik darah terakhir. Terima kasih Bahu Rekso, Baratigo, dan Alap-Alap. Kalian memberikan kekuatan padaku saat aku lemah. Tapi kita tidak boleh gegabah, Kanjeng Sinuwun. Kita harus pandai membaca suasana. Ya, benar Den Ajeng. Kita bisa menjalankan rencana yang disusun Kanjeng Sinuwun Panembahan Sito ing Krapyak. Kita sudah memulai babak baru. Tapak tilas Eyang Ageng Pemanahan, Eyang Pati, dan Kanjeng Romo harus kita ikuti. Nampak tergambar wajah luka yang tergores di wajah Sultan Agung. Wulan, Aji Sukmo, Pandan Sari, Alap-Alap, Baratigo, Bahu Rekso dan semua orang yang dekat dengannya menunduk, turut berbelasungkawa. Mereka tenggelam dalam perkabungan panjang. Suasana Siti Inggil benar-benar lengang, sunyi senyap. Kidung duka mengiringi kesedihan keluarga Mataram. Pada malam harinya, ketika Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung Senopati Ingalogo Nyokrokusumo sedang berdiam diri di ruang semari, sekonyong-konyong ia melihat bayangan maya seperti kabut. Kabut maya itu melandai dan merayap lalu berubah menjadi asap tipis yang meliuk-liuk, kemudian meningkat bergumpal-gumpal. Asap itu kian lama kian menebal dan menghampirinya. Kang Mas. Oh, Kanjeng Ratu. Kang Mas Prabu. Kau tentu tahu siapa aku? Terima kasih atas kehadiranmu di sini. Kang Mas Prabu, tak ada baiknya terus bermuram durja. Marilah kita berjalan-jalan. Ikut hamba. Kanjeng Ratu Mas, aku tidak bisa meninggalkan Perboyekso sebelum hari perkabungan ini selesai. Kang Mas Prabu tidak suka dengan kehadiranku? Aku permaisurimu. Tak bolehkah aku menghiburmu? Tak bolehkah aku bersenandung di masa dukamu? Permaisuriku? Di Jawa ini hanya ada satu permaisuri, sang mempelai abadi. Kang Mas Prabu, lupakah itu? Segalanya telah tersurat dan tersirat dalam sejarah leluhur. Ataukah aku ini lepas dari kenyataan, Kanjeng Ratu? Aku istrimu. Aku mempelaimu. Aku permaisurimu. Dan sekarang, Kang Mas Prabu nampak kikuk. Kang Mas telah diwisuda sebagai seorang Raja Mataram. Kang Mas tentu tahu artinya semua itu. Hari ini, tak adakah kesempatan untuk sang mempelai abadi Mataram, Raja di Raja di Jawa Dwi Pak ini. Oh, kau? Ya, akulah permaisurimu, sang mempelai abadi itu, Kang Mas Prabu. Iya, aku berusaha mengerti, tapi... Ulurkanlah tangan, Kang Mas. Mari, berbimbingan tangan. Aku juga turut berduka, tapi tak ada salahnya kan, kalau kita sedikit bersenang-senang berdua, melepaskan luka duka itu, Kang Mas Prabu. Nyai Roro Kidul tersenyum sambil mengulurkan tangan pada Sultan Agung yang masih bermuram durja. Lama sekali Sultan Agung Senopati Engalogo Nyokrokusumo memandang Nyai Roro Kidul. Dia tak mampu untuk tersenyum. Dia tak mampu menyambut uluran tangan Nyai Roro Kidul. Nyai Roro Kidul melangkah mendekatinya dengan kelembutan. Kau membuatku mabuk kepayang. Ada sesuatu yang aneh menjalar dalam tubuhku. Benarkah, Kang Mas? Iya, benar. Benar, Kanjeng Ratu Mas. Nimas Ratu tentu merasakan getar-getar nadi darahku. Aku belum pernah merasakan hal-hal seperti ini. Benarkah? Dapatkah ucapan Kang Mas Prabu kupegang? Tanpa kuucapkan pun, Nimas Ratu telah tahu. Kanjeng Ratu Mas bisa memahami siapa diriku sebelum orang lain memahami siapa diriku. Akan aku coba, Kang Mas Prabu. Kurasakan gelora di dadamu, dan asmaraku makin menyala-nyala. Rasanya, aku tak ingin melepaskanmu, walaupun hanya sekejap. Kanjeng Ratu Mas, alangkah damainya hatiku mendengarkan ungkapanmu. Namun, apakah Kanjeng Ratu Mas mau mengerti akan diriku? Kenapa tidak? Mataram adalah milik kita. Kang Mas Prabu bisa menguasainya. Semuanya akan tunduk, merunduk, dan menyembahmu. Kang Mas Prabu. Tapi dengan satu catatan. Apakah itu, Nimas Ratu? Asalkan apa, Kanjeng Ratu Mas? Katakanlah, jangan membuatku penasaran. Asalkan Kang Mas Prabu setia padaku. Nyai Roro Kidul memeluk erat-erat Sultan Agung Nyokrokusumo. Mereka bercengkrama dan bercanda ria. Lalu keduanya bangkit.
melangkah menyusuri taman-taman elok yang belum pernah dilihat Sultan Agung selama hidupnya. Oh, taman apakah ini Nimas Ratu? Hingga nampak indah dan gemerlap seperti ini. Aku belum pernah menyaksikan keelokan taman seperti ini. Kang Mas Prabu tidak perlu bertanya di mana kita berada. Yang penting adalah kebersamaan kita. Kita tetap bersama. Terus terang, aku belum pernah menyaksikan eloknya taman seperti ini. Oh, aku mengaguminya. Kang Mas senang? Iya, aku senang sekali. Bahagia? Iya, aku bahagia. Nyai Roro Kidul membawa Sultan Agung ke lorong-lorong, ke lembah-lembah, dan ke taman-taman elok yang dikuasainya. Alam lain yang sungguh tak dimengerti oleh Sultan Agung, kegemerlapan dan kemewahan sekeliling tempat yang dilewatinya, membenamkan Sultan Agung dalam alam yang berbeda. Mereka terus bercengkrama, melantunkan dendang-dendang cinta. Di suatu senja di tengah hutan alas daun, ketika Nyai Sorok sedang menikmati umbi godok, ada sesuatu yang dirasakannya mengganjal hatinya. Perempuan tua itu berhenti mengunyah dan memperhatikan kesemak belukar. Pada dedaunan yang berisik dihembus angin, melambai-lambai seperti menyapanya dalam kesunyian. Tidak seperti biasanya. Kurasakan hati tidak enak. Biasa bersama Sunti dan Sukmo. Ini aku sendiri. Makan rasanya tak enak. Tidur pun rasanya tidak nyenyak. Andaikan aku mau ikut Sukmo dan Sunti, tentu saja aku bisa berbincang-bincang dengan mereka. Inilah hidup. Tonggeret, suaramu benar-benar nyaring, nyaman di telingaku. Alangkah besar dan maha kuasanya yang menciptakanmu. Dengan bentukmu yang amat kecil, kau mampu menyemarakkan hutan alas dawa ini. Kau selalu menghiburku di setiap saat, dari pagi hingga menjelang petang. Di saat senja seperti ini, hanya kau yang dekat. Tonggeret yang mengerti hatiku, teruslah berbunyi. Semarakkan jagat raya ini dengan nyaring suaramu. Biar aku ikut terhibur dan tidak merasa sendiri. Ajaklah aku kembali menikmati alam-alam sunyi seorang diri. Nyai Sorok benar-benar menikmati nyanyian satwa hutan rimba alas dawa. Ia menghentikan kunyahan umbi godok yang ia nikmati. Ia mendengarkan suara Tonggeret itu bagaikan mengetuk-ngetuk jantung hatinya. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Binatang serangga sebesar kelingking itu mampu meramaikan suasana hutan yang sunyi senyap. Kadang perempuan itu menggeleng-gelengkan kepala dan tersenyum sendiri, merasakan keagungan Tuhan. Alangkah bahagianya aku. Bersaut-sautan nyanyikan lagu alam. Ingin ku nyanyikan Lokananta. Tapi siapa yang mau mendengarkan suaraku? Tonggeret. Wakililah aku. Kesunyian hati dan jeritan batinku. Kakang, perhatikan. Ada gubuk di tengah hutan. Ayo, kita dekati. Perhatikan baik-baik, Kakang. Rumah orang hutan atau rumah manusia? Jangan sembarangan kau ini. Ayolah, kita hampiri rumah itu. Nampaknya terjaga kebersihannya. Ayolah kita ke sana. Jangan. Kita tidak boleh sembarangan. Kakang, siapa tahu bisa mampir minum. Ayolah, sebentar lagi kegelapan akan tiba. Matahari sudah condong di ufuk barat. Aku enggan Krempeng. Aku tak mau. Alah, ayolah. Kakang, perhatikan. Ada perempuan duduk di serambi gubuk itu. Itu, lihat. Mana? Itu, perempuan itu. Rambutnya telah memutih. Ayo Kang, kita ke sana. Kita dekati dia. Kau Aku tidak asing dengan orang itu. Jika mataku tidak salah,
Maksudmu? Beberapa tahun yang lalu. Iya, di hutan Teratak. Peng, jika aku tidak salah lihat, dia adalah makhluk jelek penunggu gua Teratak. Benarkah kau bilang, Peng? Iya, benar, Kang. Kalau begitu, kita pastikan benar atau tidak. Jika benar, golok ini yang bicara. Sanggul dan Krempeng bergegas mendekati rumah Nyai Sorok. Di tengah hutan alas dowo itu, Krempeng dan Sanggul menggebu-gebu. Mereka tidak asing lagi melihat siapa perempuan berambut putih itu, dan mereka semakin cepat melangkah menghampiri Nyai Sorok. Kadang-kadang suasana seperti ini tak pernah terjadi. Sekalipun aku hidup di sini cukup lama, memperhatikan binatang-binatang liar sepertimu, Onggeret. Namun tidak setrenyuh saat ini. Kalian yang kecil, namun menunjukkan betapa besar kemuliaan dan kekuasaannya. Aku terharu mendengarkan apa yang kau perdengarkan. Kadang aku juga memperhatikan pepohonan yang ada di sekelilingku. Setiap hari mereka berubah. Setiap hari mereka tumbuh, berkembang dan bersemi. Mereka selalu berubah. Kadang aku berkhayal, dapatkah dan mampukah aku seperti mereka? Sepertimu, Donggeret. Siapa kalian? Mengapa mengejutkan aku? Dan mengapa kalian menghunus senjata tajam? Jangan berpura-pura bodoh, nenek tua bangka. Kau tentu sudah lupa pada kami. Atau kau benar-benar berusaha tidak tahu? Kau harus menebus segala kesalahan dan kelancanganmu beberapa waktu yang lalu. Iya, kau tidak boleh pura-pura tidak tahu siapa kami. Nenek tua bangka, kami datang untuk mengirimmu ke neraka. Kisana, aku sudah tua. Katakan padaku, siapa kalian dan apa kehendak kalian untuk datang kemari dengan senjata tajam seperti itu? Mataku telah rabun dan aku tidak tahu apa-apa. Tua renta tidak tahu diri. Kau tentu tidak lupa dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu. Kami mencari-carimu dan ternyata kau ngedon di sini. Kami pontang-panting mencarimu ke sana kemari dan kau ongkang-ongkang kaki di sini. Nenek tua, siapkanlah hatimu. Kami ingin mengirimmu ke neraka. Tunggu dulu, Kisana. Tunggu, jangan marah dulu. Mengapa Kisana bilang seperti itu? Kalau kalian menginginkan nyawaku, kalian tidak perlu bersusah payah. Aku wong sudah tua. Aku rela bila kalian menginginkan nyawaku. Bagus. Tapi kita ini manusia yang memiliki adat, tata cara dan sopan santun. Apakah sudah tak ada cara yang lebih baik dari cara yang kalian lakukan seperti ini? Diam, jangan berlagak pilon. Jangan banyak bicara, nenek tua. Aku tidak suka mendengar petuahmu. Aku tidak ingin berkhotbah denganmu, dengan kalian. Tapi aku hanya ingin mengingatkan kalian. Tak adakah tata cara dan tata krama yang lebih baik untuk menghadapi orang tua pikun sepertiku ini? Kalau kalian menginginkan nyawaku, apa susahnya? Sebentar lagi aku pun sudah berkalang tanah. Dan kami akan mempercepat kematianmu untuk kukirim ke neraka. Sekalipun sudah tua, Nyai Sorok berusaha berkelit, melompat ke sana kemari, menghindari sabatan-sabatan pedang dari Sanggul dan Krempeng yang marah dan membabi buta, tidak mau tahu dengan apa yang ada di depan mereka. Nyai Sorok dengan gesit berkelit, melompat, melenting. Tubuhnya yang telah tua itu kadang-kadang nampak lemah. Sanggul dan Krempeng semakin penasaran melihat kegesitan orang tua renta itu. Dengan tidak sabar, mereka menggebrak bebarengan.
masih muda dan nampak gagah perkasa, susah menangkap tua bangka seperti aku ini. Ini adalah suatu firasat, suatu hal yang menunjukkan pada kalian bahwa aku tidak salah pada kalian. Kalau aku salah pada kalian, maka aku sudah mati di pedang kalian yang amat tajam dan mengerikan itu. Sekali lagi ku ingatkan Kisanak, senjata tajam dapat menumpahkan darah. Aku akan menumpahkan darahmu, tua bangka. Aku akan menyembelihmu, biar kau tahu rasa tua renta tak tahu diri. Yang tidak tahu diri, aku atau kalian? Aku sudah bilang pada kalian, aku rela menyerahkan nyawaku apabila kalian mengendakinya. Ayo, ambillah nyawaku ini. Anggun dan Krempeng makin tidak sabar. Mereka menggebrak dan mencecar, menyerang Nyai Sorok dengan membabi buta. Sabetan-sabetan pedang mereka sering beradu sendiri, hingga menimbulkan percikan-percikan api yang sangat menyilaukan. Suasana makin gelap. Nyai Sorok dengan leluasa menghindari sabetan-sabetan dan amarah kedua orang yang tak dikenalnya itu. Sementara itu di Mataram, di Wisma Kiwari, Sukmo nampak gelisah sekali. Ia berjalan mondar-mandir. Ada apa, Kakang? Kuperhatikan sejak tadi kau selalu mondar-mandir. Ada apa sebetulnya? Sunti, aku gelisah sekali. Tiba-tiba hatiku tidak enak. Mengapa tiba-tiba aku ingin bertemu dengan nenek? Nenek? Ya. Maksud Kakang? Aku ingin bertemu nenek Sorok. Kakang, kalau ingin bertemu, ke sana saja. Aku akan menjaga Joko Lolo dengan baik. Dia sudah tambah besar dan ia tidak nakal kok. Tapi negara dalam suasana duka cita, dalam suasana berkabung. Apa salahnya jika Kakang pamit pada Kanjeng Sultan? Pamitlah supaya tidak dicari-cari. Kakang juga harus bilang pada ayah. Jangan sampai kau disalahkan lagi. Baiklah Sunti, aku akan bilang pada ayah. Aku juga akan pamit pada Kanjeng Sultan kalau aku ingin pergi ke Alasdowo. Sampaikan pada teman-teman yang mencariku. Aku akan ke istana lebih dahulu. Aku akan bertemu dengan Kanjeng Sinuwun. Kakang, hati-hati ya. Jaga Joko Lolo sebaik-baiknya ya. Barangkali ayah masih ada di istana. Kau bisa bertemu di sana, Kakang? Iya, Sunti. Jangan lupa pamit pada ayahmu ya. Sunti. Terima kasih. Kau baik dan selalu memperhatikan aku. Aku pergi dulu. Hati-hati, Kakang. Ada apa, Sukmo? Ayah, ada apa ke Proboyekso? Saya ingin bertemu dengan Kanjeng Sinuwun, Ayah. Beberapa hari aku juga menunggu di sini, tetapi beliau ada di ruang semadi. Kita tidak bisa mengganggunya. Di ruang semadi? Kapan saya bisa bertemu dengan Kanjeng Sinuwun, Ayah? Aku sendiri tidak tahu. Aku sudah lama menunggunya. Tetapi menurut Ibu Suri, Kanjeng Sinuwun akan ada di ruang semadi selama masa berkabung. Kalau begitu, Sukmo titip salam pada Kanjeng Sinuwun, Ayah. Sukmo akan ke Alasdowo. Apa? Ya, Sukmo kangen pada nenek Sorok. Sukmo. Kiwari tidak melanjutkan kata-katanya saat memperhatikan wajah Sukmo yang serius sekali. Sukmo sudah mampu menjelaskan apa yang ada di lubuk hatinya. Dan Kiwari pun mengerti apa yang diinginkan oleh putranya. Sebab sejak kecil, Haji Sukmo memang keras hati dan tidak bisa ditahan apabila memiliki keinginan. Pada saat itu pula, Haji Sukmo mencium kedua tangan ayahnya, lalu meninggalkan Proboyekso Kencono, pergi meninggalkan kota Raja Mataram menuju ke Alasdowo. Kiwari hanya memperhatikan putranya yang berjalan cepat meninggalkannya. Sukmo, kau tak berubah. Sukmo, anakku. Tapi ayah bangga memilikimu. Ayah terharu setiap kali memandang tatap matamu. Tak kusangka kau sudah sedewasa itu. Setiap kali melihatmu, aku teringat saat kau masih kecil.
Saat itu memang ayahmu terlalu muda untuk mengerti dan memahaminya. Kini kau sudah sama dengan ayahmu. Kau gagah, tampan dan perkasa. Sukmo, Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Tuhan memberikan sesuatu yang besar kepadaku. Aku sudah punya anak dan cucu. Sukmo, mudah-mudahan kau menjadi orang yang berguna bagi sesamamu. Ki Warih menyusut air matanya yang tak mampu dibendungnya. Ia menangis menahan keharuan, mengucapkan syukur pada Yang Maha Agung karena telah menjadi orang tua yang baik bagi Aji Sukmo. Sementara itu di dalam bilik semadi, Sultan Agung masih duduk terpekur. Tubuh ragawinya masih tegak dalam suasana yoga. Tetapi jikalau ada orang yang tahu, maka kini ia sedang mengembara bersama Kanjeng Ratu Mas Sang Nyai Roro Kidul. Kanjeng Ratu Mas, dalam menikmati keindahan di istanamu ini, aku semakin penasaran. Ada apa, Kang Mas Prabu? Apakah Kanjeng Sultan menginginkan sesuatu dariku? Jikalau itu dapat kuberikan, maka dengan senang hati akan kupersembahkan. Kulihat semua anak buahmu tunduk dan patuh kepadamu. Mereka tidak ada yang membantah perintahmu. Apakah kuncinya? Kang Mas Prabu tahu, Kanjeng Sultan mengerti bagaimana Kanjeng Sinuwun almarhum Panembahan Krapya memerintahkan Mataram. Iya, aku tahu. Selain setia kepadamu, lalu apa yang harus kulakukan? Kang Mas Prabu, ada wahyu yang diturunkan kepadamu. Ada 8 kewajiban yang harus dilakukan negarawan. Maksudmu wahyu Astabrata? Iya, kau tentu mengerti. Iya, aku mengerti. Dan aku tidak salah apabila mengingatkanmu. Tetapi ada baiknya kita berbincang sambil menikmati alamku di sini. Ayolah, kita tetap berjalan-jalan menikmati keindahan taman bawah laut itu. Aku senang sekali jika kau mau mengingatkanku. Yang pertama-tama, Kang Mas Prabu harus tetap dermawan dan penuh ketulusan. Yang kedua, Kang Mas Prabu harus penuh keadilan, menindak yang berbuat salah demi kebenaran. Iya, aku mengerti Kanjeng Ratu Mas. Yang ketiga, bersikaplah tenang dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Iya, aku paham. Yang keempat, senantiasa mengampuni, penuh kelembutan dan kasih sayang. Iya, aku mengerti Kanjeng Ratu Mas. Yang kelima, Kang Mas Prabu senantiasa menciptakan suasana damai dan sejahtera bagi semua kawula. Iya, aku mengerti. Yang keenam, tetaplah berpendirian teguh, percaya diri. Iya, jika tidak percaya diri, tentu aku tidak bisa menerima apa yang dilimpahkan Kanjeng Romo Amat. Jujur, bijaksana, dan penuh hikmat. Itu yang ketujuh. Iya, Kanjeng Ratu Mas. Yang kedelapan, dan ini yang terakhir, utamakanlah kepentingan bersama. Itu 8 hal kunci yang harus Kang Mas Prabu pegang. Sejak Kanjeng Sinuwun Senopati almarhum, Kanjeng Panembahan Krapya almarhum, mereka berusaha memegang ke-8 hal ini, memegang wahyu Astabrata ini. Tetapi mereka belum berhasil. Benarkah begitu? Iya, belum berhasil. Kumohon Kang Mas Prabu bisa melaksanakan wahyu Astabrata ini dengan baik. Sultan Agung meremas jemari tangan Nyai Roro Kidul, sang Kanjeng Ratu Mas dengan lembut. Ia merasakan getaran aneh menyusup dalam sanubarinya. Ia teringat dengan gamblang tentang ke-8 hal yang harus dijalankannya sebagai seorang pimpinan, orang utama di Mataram. Kita tinggalkan mereka. Kita menuju ke Alas Dowo, di mana Nyai Sorok masih memperjuangkan dirinya. Berhari-hari lamanya ia bertanding melawan Sanggul dan Krempeng yang ingin membekuknya. Tapi Nyai Sorok berjuang dengan alam. Nampaknya kalian menginginkan kematianku. Sayang, orang serendah ini ternyata belum pantas untuk mati di tangan kalian. Orang tua tak tahu diri.
Serahkanlah dirimu agar cepat kukirim ke neraka. Iya, orang sepertimu lebih pantas segera berkalang tanah, nenek tua. Sekalipun aku tidak berharga di mata kalian, tetapi nyawaku masih berharga di hadapan Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa tidak rela aku mati di tangan kalian yang ternyata pengecut dan hanya berani melawan orang tua seperti aku ini. Ayo, kejarlah aku. Jangan lari! Kakang, kemana perempuan tua itu lari? Jangan biarkan ia lolos. Ia melesat dan lenyap seperti hantu. Di utara. Jangan mengeluarkan suara. Kita jebak di sebelah sana, di dalam gerumbul. Ini aku. Tangkap kalau bisa. Setan alas. Nyai Sorok dengan segera melompat meninggalkan Sanggul dan Krempeng yang mengejarnya dengan pedang yang teracung-acung. Nyai Sorok dengan tangkas melompat dari dahan pohon ke pohon yang lain. Krempeng dan Sanggul kerepotan dibuatnya. Dengan cepat, perempuan tua itu lenyap dari hadapan Sanggul dan Krempeng. Jangan lari! Jangan lari! Jangan bersembunyi! Warenta tidak tahu diri! Berhenti kau! Jangan bersembunyi! Perlihatkan dirimu! Hai pengecut! Tunggu! Ayo, nampakkan dirimu! Yo, nampakkan dirimu! Ayo keluar! Gila! Sudah 2 hari 2 malam aku melawan cecunguk itu. Mengapa mereka tidak juga lari meninggalkan aku? Jaga Dewa Batara. Masih ada orang-orang jahanam seperti mereka. Gusti, jikalau aku harus mati di tangan kedua pencoleng itu, biarlah aku hadapi mereka. Sudah cukup lama aku istirahat di dahan pohon ini. Tanpa sepengetahuan mereka, aku akan hadapi mereka. Ternyata kalian tak lebih dari 2 bocah ingusan yang bermain petak umpet. Kurang ajar! Mampuslah kau! Mampuslah kau, tua renta tidak tahu diri! Nyai Sorok dengan gigih melawan kedua penjahat itu dengan sisa-sisa tenaganya. Sekalipun ia sudah rapuh, namun gerakan-gerakannya masih nampak lincah dan gesit. Sudah 2 hari 2 malam mereka bertarung, namun Krempeng dan Sanggul tidak mampu merubuhkan perempuan tua itu. Makin lama Nyai Sorok makin mundur dan jauh dari gubuknya yang telah porak-poranda diacak-acak Sanggul dan Krempeng. Sementara itu, Haji Sukmo yang melakukan perjalanan kini sudah sampai di suatu tempat. Angin menampar wajahnya. Ia memperlambat laju si hitam di bawah pohon beringin besar. Berhentilah hitam, berhentilah. Pasti kau lelah. Setelah seharian berlari, aku ingin menikmati sejuknya angin. Ada apa hitam? Kau ingin mengatakan sesuatu? Kau tidak mau berhenti? Baiklah, aku pun ingin buru-buru bertemu dengan Nenek Sorok. Baiklah, ayo kita jalan lagi. Kurang ajar, ia lari lagi Krempeng. Kemana Kakang? Ke arah utara. Ayo kita kejar Kakang. Ayo. Ayo, kejar aku.
Aku sudah tua, tapi kalian tak mampu menangkapku. Kurang ajar, jangan! Kau berlari! Ayo kita kejar Kakang! Ayo, sudah dibilang jelek. Ayo kejar! Sanggul dan Krempeng mengejar Nyai Sorok yang telah berlari menjauhi mereka. Nyai Sorok terus berlompatan berlari meninggalkan Sanggul dan Krempeng. Ia menuju ke arah barat laut. Sementara itu, Haji Sukmo telah sampai di tempat gubuk Nyai Sorok. Ia terheran-heran karena melihat sekitar pondok neneknya telah porak-poranda. Serambi depan gubuk Nyai Sorok juga mosak-masai berantakan. Mengapa tempatmu sunyi, Nek? Sekeliling gubukmu porak-poranda seperti ini. Ada apa? Lebih baik aku memeriksa sekeliling rumah kita. Ya, gubuk yang cukup lama kita tempati, Nek. Para tempat kayu bakar kita telah hancur berantakan, Nek. Nampaknya cukup lama kau tidak mengumpulkan kayu bakar. Atau karena aku terlalu asik, sibuk di Mataram, hingga lalai terhadapmu, Nek. Nek? Nenek? Nek? Ini aku, Haji Sukmo, Nek. Haji Sukmo datang, Nek. Di manakah kau, Nek? Nenek? Nenek Sorok? Ini Sukmo, Nek, cucumu. Nek, Nenek Sorok. Nenek, ini cucumu, Nek. Di mana kau? Aneh, kenapa Nenek tak ada menjawab? Nek, kau di mana, Nek? Nenek, Nenek Sorok. Ini Haji Sukmo, cucumu. Haji Sukmo memeriksa seluruh ruangan gubuk Nyai Sorok, tetapi dia tidak melihat apapun. Ia memeriksa ke seluruh lorong-lorong, sudut-sudut mungil di dalam gubuk Nyai Sorok. Ia kecewa karena tidak menemukan apa-apa. Di sini pun kau tak ada, Nek. Kau di mana? Nenek! Nenek Sorok! Di mana kau, Nenek? Nenek Sorok! Di mana kau? Nenek! Ini Sukmo, cucumu! Nenek! Nenek Sorok! Di mana kau? Ini aku, cucumu. Di mana kau, Nek? Nenek! Nenek Sorok! Nenek! Nenek Sorok! Di mana kau? Nek! Nenek! Tak ada siapapun. Kau tak ada, Nek. Kemana? Jangan-jangan penjahat-penjahat itu datang lagi padamu. Sekelilingku porak-poranda. Iya, jangan-jangan mereka mencelakakanmu. Aku tidak boleh terlambat. Aku harus mencarimu. Haji Sukmo teringat bayangan-bayangan buruk. Pikiran-pikiran buruknya menguasai hati dan batinnya. Kemudian ia berlari makin lama makin cepat menuju kembali ke gubuk Nyai Sorok. Ia memeriksa sekeliling gubuk yang semuanya porak-poranda. Ia memeriksa tebasan-tebasan rerumpunan pohon yang tidak teratur. Ia melihat sesuatu akibat tebasan pedang yang amat tajam. Ia menggeleng-gelengkan kepala, cemas dan khawatir akan keselamatan Nenek Sorok. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Haji Sukmo? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.